Jadi udah beberapa hari ini di tempatku, di kebunku lebih tepatnya, itu hujan dulu. Jadinya udah beberapa hari itu aku nggak pergi ke kebun karena agak sulit ya bekerja ketika sedang hujan itu. Karena itu aku putusin untuk nggak ke kebun terlebih dahulu. Aku istirahat terlebih dahulu di rumah, dan ya hari ini baru ke kebun lagi, dan aku ingin tunjukin ke teman-teman semua gimana kondisi kebunku ketika aku tinggalkan di beberapa hari yang lalu. Oke, jadi yang pertama itu, nah di sini mulai kelihatan lagi. Nah, di sini mulai kelihatan lagi rumah-rumah dari rayap yang kemarin itu sempat kita basmi, namun dia malah muncul lagi hari ini. Dan ya, ini udah lumayan panjang nih. Aku masih belum telusurin dari mana mereka munculnya, dari awal mana rumahnya. Namun ya, sekarang udah naik ke atas-atas ini. Nah, bahkan udah menyebar nih. Ya, jadi kemungkinan besar cepat atau lambat ntar rayap-rayap ini harus kita basmi sebelum dia menyebar lebih jauh lagi. Dan untuk tanaman cabaiku di sini dia malah tumbang ini. Aku kurang tahu kenapa, apakah karena pohonnya yang terlalu besar sehingga terlalu berat dan dia tidak bisa menopang dari tubuhnya itu sendiri. Nah, ini tumbang. Jadi ini ntar bakal aku tambahkan kayu mungkin sebagai penopangnya agar dia tidak tumbang seperti ini lagi. Sedangkan untuk temannya yang di sampingnya ini, nah yang di sini itu masih tegak-tegak aja, masih baik-baik aja pertumbuhannya. Untuk cabai-cabai, tanaman cabai yang lain itu masih sehat-sehat, seharusnya masih aman, tidak seperti yang di sini yang terlalu berat dengan penopang badannya sehingga dia jatuh. Ya, untuk cabai-cabai yang lain syukurnya masih sehat-sehat semua. Dan ini ntar udah banyak juga cabai-cabai merah dan ntar bakal aku petik-petikin. Namun yang bikin aku sedih, nah ini buah pepaya. Ya, ketika kita lihat ke atas, nah ya ini tapaknya lumayan menderita nih akibat hujan yang terlalu sering, sehingga akarnya ini kelihatannya agak sulit bernapas di bawah sini, yang membuat ini dia malah rontokin semua daun-daunnya nih. Nah, aduh sorry ya teman-teman, agak gelap karena nyorot ke atas. Nah, ini kondisinya sekarang ini. Nah, ini udah pada mati semua, bahkan di sana di atas udah mulai membusuk. Nah itu, tapi untungnya buahnya masih baik-baik aja. Nah aduh, barusan mau aku katakan baik-baik aja, dia malah lepas seperti ini. Ya udah deh, ini kita buang aja di sini, siapa tahu bisa jadi pupuk lagi. Dan ya untungnya buah-buah yang lain masih aman. Di sini juga nih sepertinya bakal copot. Ya udah menguning seperti ini sih, sepertinya nggak bakal bertahan lama ya. Ya kita buang lagi aja, ini busuk akibat terlalu sering hujan. Nah, kelihatan pembusukannya ya. Ya mau gimana lagi, tanah yang ada di kebunku ini memang tipikalnya itu tanah liat. Jadi kalau terjadi hujan seperti ini, sifat dari tanahnya itu menjadi lengket, menjadi membadat, dan juga membuat akar dari tanaman kita itu agak sulit bernapas. Ya jadi mau gimana lagi, kita serahkan aja kondisinya kepada tanaman yang ini. Ntar ini bakal aku tambahkan kompos mungkin atau apa gitu supaya dia bisa menumbuhkan ini baru lagi di atas, pucuk-pucuk barunya, jadi dia nggak mati. Oke, ntar bakal aku tambahin. Sayang soalnya udah banyak buahnya tapi malah menderita seperti ini. Aduh, ulat yang kemarin itu sempat bergantungan di sini, nah ini dia udah mulai menjadi kepompong. Ternyata butuh waktu lama juga ya agar dia bisa menjadi kepompong utuh seperti ini. Nah ini dia, kelihatan kan? Aduh kurang fokus, maaf ya teman-teman, agak sulit fokusnya. Nah ini dia ya, berbeda ini sendiri ya. Ini dia ya, bahkan semut-semut malah naik-naik ke atas badannya. Ya kita biarkan aja, ntar ke depan kita lihat bagaimana perkembangannya dari kepompong ini sendiri. Aku pengen tahu juga kupu-kupu apa yang bakal keluar dari dalam kepompong ini. Akhirnya setelah penantian yang panjang, tanaman terongku di sini satu-satunya yang bukan satu-satunya sih, salah satunya yang masih bertahan ketika dulu sempat kita tanami terong di dalam polybag sebesar ini. Dan ini salah satunya masih bertahan, dia mulai ngeluarin bunga. Nah, ini penampilan bunga terong ya teman-teman ya. Udah kurang fokus. Gina penampilan bunga terong pertama kalinya ketika muncul. Ntar ini mudah-mudahan bisa menjadi buah terong. Ini dia udah mulai keluarin calon-calon bunga baru juga ini. Nah ini ya, udah nggak fokus.
mudah-mudahan yang di sini juga bisa ngeluarin bunga yang sama cantiknya seperti yang di sini. Ya, jadi seperti yang terlihat banyak juga tanaman-tanamanku yang menderita semenjak aku tinggalkan di musim hujan ini. Jadi ya, mungkin sekarang kita harus bekerja lebih keras lagi agar tanamanku masih bisa bertahan ketika kondisi musim hujan seperti ini. Aku harus mikirin cara agar salah satunya yang paling pasti itu tanaman pepaya agar dia bisa bertahan lebih lama lagi ketika kondisi hujan seperti ini. Dan ya, aku harus pelajarin lagi apa yang harus dilakukan kepada tanaman, gimana cara merawat tanaman lebih tepatnya ketika sedang kondisi musim hujan seperti ini. Ilmuku masih kurang di dalam perkebunan, jadi aku harus banyak-banyak belajar. Di balik keburukan yang terjadi ataupun di balik musibah yang terjadi kepada tanaman ataupun kepada apapun itu, aku yakin pasti ada sesuatu yang baik di dalamnya. Dan ya, kalau dari diriku, aku yakin aku memang masih disuruh untuk belajar lagi, tidak malas-malasan di rumah, dan hal yang baik itu selalu datang belakangan memang. Untuk sekarang setidaknya aku udah berhasil dapatin ini cabai. Ya, maaf ya, beberapa mungkin di video yang kemarin ada beberapa cabai yang nggak kerekam ketika aku seperti ini. Tapi ya, ini kerekam, mudah-mudahan ya seginilah hasil cabai kita. Dan selain dari cabai ini masih ada lagi sisa cabai yang belum kita panen, yang dari tanaman yang aku tanami di dalam ini, di tanah langsung. Oke, sekarang kita cek ya. Oke, jadi ini dia tanaman cabainya. Ini udah mulai memerah juga. Ini adalah tanaman cabai yang aku tanami di tanah. Nah, di tanah yang di sana juga, di tanah itu. Nah, tapi di sana belum banyak yang merah, tapi tetap ada yang merah 1-2. Itu bakal tetap kita petik juga hari ini. Jadi yuk, ya lumayan juga untuk mengisi kesedihan atau bencana yang terjadi di kebun. Wah, ini lumayan besar sih. Nah, lumayan besar ya. Jadi kita petik-petik lagi cabai-cabainya, walaupun belum terlalu merah sempurna, tapi nggak masalah. Ntar ini dia setelah kita petik seperti ini, apabila kita simpan di rumah gitu, itu dia bakal memerah dengan sendirinya. Nah, ini besar seperti ini karena memang tipe cabainya cabai yang besar ya. Nah, ya lumayan besar-besar. Jadi hari ini itu aku ada ngebawa ini adalah pisang bibit, lebih tepatnya bibit pisang tanduk. Dan ya, ini ibuku minta dari tetanggaku. Dan ini benar-benar pingin sekali aku tanami di tanah. Namun karena kondisi tanah seperti sekarang ini sedang hujan, sedang sering-seringnya hujan, sehingga aku agak khawatir apabila langsung dipindahkan ke tanah itu dia agak sulit untuk tumbuh. Karena itu ini kemungkinan besar bakal kita pindahkan terlebih dahulu ke dalam polybag 30x30, kemudian besok atau lusa atau mungkin 1 bulan kemudian baru kita pindahkan ke tanah. Jadi kita bikin dia seperti pepaya itu terlebih dahulu. Ketika dia sudah membesar baru kita pindahkan ke tanah, atau mungkin kita pindahkan tanah langsung aja. Ya, kita pindahkan ke tanah langsung aja kali, nggak tahu juga deh. Jadi setelah aku pikirkan lagi, aku ingin tanam pisangnya itu langsung di tanah aja, karena aku agak malas juga untuk pindah-pindahin dia lagi ke tanah. Namun ini perbedaannya, jadi ini batang pisangnya, ini nggak bakal langsung aku tanami di tanah langsung, melainkan aku lubangi terlebih dahulu tanahnya, kemudian tanah itu bakal aku isikan dengan media tanam yang udah aku racik. Jadi ketika kita tanami dia di tanah langsung, setidaknya tanaman pisang kita itu ini masih bisa beradaptasi, menyesuaikan diri, sehingga dia masih bisa menumbuhkan akar-akar barunya. Setelah itu dia baru bisa beradaptasi dengan tanah yang keras seperti ini, atau dengan tanah yang lembek ya. Oke, jadi itu rencanaku. Oke, sekarang kita bersihkan terlebih dahulu tempat ini. Sip. Dan ini kita lubangkan dengan menggunakan lam. Ya, ini tanahnya benar-benar lembek, tanah liat yang terkena air hujan. Kalian tahu gimana ininya, tekstur tanahnya. Oke, jadi di sini aku udah menggali lubang ya, kurang lebih sekitar 1,5 jengkal kedalamannya. Dan ini lubang ini mungkin maaf ya nggak kelihatan di kamera,
tapi bakal aku jelaskan aja. Jadi lubang ini bakal aku isikan dengan tanah-tanah yang tadi aku bawa di dalam satu ember. Nah, seperti yang aku katakan barusan, jadi karena ini tanah liat dan di sini sering hujan, jadi tekstur tanahnya itu terlalu lengket, sehingga aku khawatirnya ntar pisang ini agak sulit untuk beradaptasi ketika dia pertama kali kita pindah tanamnya. Oke, oh sorry, ini sepertinya masih kurang dalam, jadi aku ingin gali sedikit lagi. Oke, sip, sepertinya udah cukup. Dan setelah kita letakkan bibitnya di dalam tanah seperti ini, baru bibitnya itu aku timbun dengan menggunakan tanah. Oke, sip, sekarang udah beres. Sebentar aku ingin cuci tangan terlebih dahulu, kemudian bakal aku tunjukin gimana hasilnya. Oke, sip, jadi kurang lebih seperti inilah hasilnya. Jadi ini adalah tanaman pisangnya yang tadi kita pindah tanami, dan ya di bawah ini barusan tadi aku gali, ini tanahnya yang udah aku pindahkan ke dalam ember. Dan ya kurang lebih seperti inilah hasilnya. Ini tanahnya udah lebih gembur daripada dengan tanah liat seperti ini ya. Jadi ini tanahnya itu agak lengket, jadi khawatirnya ntar akarnya itu agak sulit untuk beradaptasi di bawah sini ya. Karena itu aku ganti tanahnya itu kurang lebih yang di bagian atas ini kurang lebih ya sekitar 5 cm ya, 5 cm, 5 jengkal kedalamannya, 5 jengkal lebih, 5 jengkal lebih, kurang lebih ya seperti ini, 5 jengkal 5 jari seperti ini. Dan ya semuanya itu aku isikan dengan satu ember penuh tanah gembur yang biasa aku pakai untuk meja tanam di dalam polybag. Dan mudah-mudahan ini pisangnya bisa bertahan. Dan pisang ini merupakan jenis pisang tanduk, dan ini ntar bakal aku update untuk perkembangan ke depannya.